Itu ada uang 500 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ralfiani dari program studi akuntansi syariah kelas A angkatan tahun 2023 mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan membuat sebuah video review film yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh adalah sebuah film aksi perampokan Indonesia yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko. Film yang ditayangkan di bioskop Indonesia dari 25 Agustus 2022 ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Rasel Amanda, Umay Sahab, dan Agni Haki dan Ari Irham. Trailer serta sinopsis cerita yang ditampilkan sangat menarik, yaitu sinopsisnya yaitu sekelompok mahasiswa, Pico the Forger, yaitu diperankan oleh Iqbal Ramadan, Ucup the Hacker yang diperankan oleh Angga Yunanda, Vela the Negotiator yang diperankan oleh Rachel Amanda Aurora, Gofar the Handyman yang diperankan oleh Umay Sahab, Sarah the Bruted yang diperankan oleh Agni Haki, serta Tuk Tuk the Driver yang diperankan oleh Ari Irham, berencana untuk mencuri lukisan bersejarah yang berada di Istana Presiden dan tak ternilai harganya. Masing-masing memiliki peran dan tugas yang berbeda dalam menjalankan rencana pencurian ini. Aksi pencurian ini tentu tidak akan berjalan mudah, apalagi lukisan ini disimpan di Istana Presiden yang tentunya memiliki sistem keamanan yang super ketat. Alur cerita yang disajikan pun sangat menarik. Alur cerita yang berbeda dari film-film Indonesia yang sebelumnya. Jadi, selamat menikmati ringkasan alur yang telah saya buat. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bernama Pico yang menyelesaikan lukisannya hasil jiplakan dari lukisan Widaya yang terjual seharga 900 juta. Namun dia hanya mendapatkan 50 juta setelah bagi hasil dari orang yang memberinya tugas. Setelah mendapatkan uangnya, ia menraktir kekasihnya yang bernama Sarah di restoran mewah. Karena status mereka yang masih mahasiswa, Sarah mengingatkan pada tugas akhir Pico yang tak kunjung selesai. Lalu adegan selanjutnya adalah adegan Pico mengunjungi ayahnya di penjara. Alasan ayahnya di penjara menurutnya adalah ia dijebak oleh teman-temannya. Saat itu ayahnya memberitahu kalau ia ada kenalan seorang pengacara yang dapat membantunya keluar dari penjara. Tapi masalahnya bayaran pengacara itu mencapai 2 miliar. Lalu Piko mendatangi rumah sahabatnya yang bernama Ucup, orang yang membantu Piko untuk mencari tahu tentang lukisan yang dia jiplak selama ini, dan memberitahu tentang dia membutuhkan uang 2 miliar untuk membebaskan ayahnya. Kemudian Ucup memberitahu bahwa mereka telah ditipu dan hanya menerima uang 50 juta dari harga jual 900 juta. Mereka pun berencana menemui orang yang memberinya tugas yang bernama Dini. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan sosok Gofar dan Tuk Tuk. Ayah mereka mempunyai bengkel mobil di rumah sewa milik Piko. Kala itu mereka membawa salah satu mobil pelanggan untuk melakukan balapan, tetapi karena ada kendala pada mesin sehingga mereka kalah dalam balapan dan kehilangan seluruh uang mereka. Adegan kembali ke Piko dan Ucup yang sedang menemui Dini. Dini memberi mereka tugas untuk memalsukan karya Raden Saleh yang diberi nama penangkapan Pangeran Diponegoro dan akan memberi bayaran senilai 2 miliar, sehingga Piko pun menerima job ini. Singkat waktu, Ucup langsung mencari tahu tentang lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Keesokan harinya, Ucup berhasil mendapatkan semua data tentang lukisan tersebut. Lukisan tersebut harus dibuat Piko dengan sangat detail dan semirip mungkin. Dengan bantuan Ucup juga data-data yang tersedia, Piko lantas membuat lukisan Raden Saleh dengan semirip dan sedetail mungkin. Saat mereka telah menyelesaikan lukisannya, Sarah muncul. Dan Sarah dibuat kesal karena sudah dibohongi Piko yang mengatakan sebelumnya bahwa ia akan fokus mengerjakan tugas akhirnya. Setelah menjelaskan bahwa Piko tidak ingin menambah beban pikiran Sarah yang harus lolos seleksi PON, akhirnya Sarah pun mengerti dengan situasinya. Setelah menyelesaikan lukisan tersebut, malam itu mereka akan ada janji dengan Dini untuk bertemu. Dan Dini terkesan dengan hasil lukisan Piko yang sangat mirip dengan lukisan aslinya. Dan juga sosok Permadi yang ikut dengan Dini juga sangat terkesan dengan lukisan tersebut. Awal masalah dalam cerita ini pun dimulai saat Permadi menawarkan uang tambahan 17 miliar kepada mereka kalau mereka mau menukarkan lukisan palsu ini dengan lukisan asli yang ada di Istana Negara. Mereka tentu saja menolak karena hal itu adalah salah satu bentuk pencurian. Permadi tentu saja tidak ingin menerima penolakan. Dia mengancam Piko dengan menggunakan ayahnya yang ada di penjara. Kemudian Permadi menjelaskan 3 minggu dari sekarang akan diadakan pameran tahunan koleksi Istana Kepresidenan. Mereka punya peluang untuk menukar lukisan tersebut saat lukisan itu dipindahkan.
Mereka kemudian diberi uang 500 juta untuk modal awal. Ucup menjelaskan ada keuntungan dari balik ini, karena Piko dapat membebaskan ayahnya dan Sarah juga dapat membelikan rumahnya dengan uang tersebut. Sementara masalah terbesar mereka adalah jika mereka tertangkap, mereka akan seperti ayah Piko yang berada di penjara. Setelah memikirkan, mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Mereka pun berpikir untuk menambah personil yang akan berguna sebagai driver, dan Piko pun terpikir dengan Tuk-Tuk dan Gofar. Tuk-Tuk dan Gofar yang berkeinginan untuk punya bengkel sendiri mendengar tawaran dari Piko, langsung saja tertarik dan menerima. Lalu kemudian mereka membuat rencana untuk menyusut ke perusahaan logistik yang akan membawa lukisan, tetapi karena mereka masih amatir, security dengan mudah menangkap mereka. Setelah kejadian tersebut, mereka berpikir butuh orang tambahan yang berguna untuk menyusun rencana secara rinci dan tersusun rapi. Lalu Ucup pun terpikir dengan sang master judi atau bisa dibilang bandar judi. Demi membawa wanita itu, Ucup rela melawan wanita itu. Karena Ucup telah mengawasi wanita itu sejak lama, dia dengan mudah mengalahkan wanita itu. Sebut saja wanita itu sebagai Vela. Gofar dan Tuk-Tuk juga mengenal Vela, karena Vela ada juga sebagai pemegang taruhan dalam balapan. Vela merasa rencana mereka sudah cukup bagus, tapi kurang di bagian detailnya, di mana mereka belum mendapatkan penjadwalan pengiriman karena rencana untuk mencuri data dari perusahaan itu sudah gagal total. Lalu Vela berencana untuk menyusupkan 2 orang ke perusahaan tersebut sebagai karyawan, dan kandidat yang terpilih adalah Gofar dan Tuk-Tuk. Dengan bantuan Mama Vela, mereka dengan mudah untuk masuk ke perusahaan tersebut. Gofar dan Tuk-Tuk kemudian berhasil menggantikan karyawan yang mengantar lukisan tersebut. Sisa anggota tim lainnya juga membuat replika yang sama persis sampai ke nomor rangka mesin mobilnya. Cukup diingat bahwa Vela adalah salah satu anak orang kaya. Hari pemindahan pun tiba. Gofar dan Tuk-Tuk bertugas sebagai driver yang membawa lukisan, Piko dan Sarah sebagai driver mobil duplikat, dan Ucup tugasnya mengawasi CCTV. Vela adalah membuat keributan, membuat seolah-olah mobilnya mogok, sehingga menimbulkan kemacetan. Kemudian pelan-pelan Piko menyalip di antara mobil-mobil lainnya dan terlihat kedua mobil yang sama saling beriringan. Tapi tiba-tiba 2 orang polisi yang mengawal di belakang menabrak mobil Piko hingga tiba-tiba keadaan pun berubah menjadi kacau. Vela juga mengalami kekacauan karena polisi mulai mendatanginya. Kemudian Tuk-Tuk berusaha membawa mobil menjauh dari polisi, tapi akhirnya mereka terhenti karena menabrak sebuah mobil. Piko dan Sarah pun berlari sembari dikejar kedua polisi, begitupun Gofar. Sedangkan Tuk-Tuk harus tertangkap. Ucup dan Vela berhasil lolos dan Vela membawa Ucup ke tempat yang aman. Vela juga menugaskan ajudan mamanya yang bernama Gito untuk menyelidiki situasi di luar. Gito kembali dan memberi informasi kepada Vela tentang tertangkapnya Tuk-Tuk. Dia juga mencurigai kalau kemungkinan identitas Ucup sudah terbongkar. Sedangkan di kantor polisi mereka dibuat bingung karena lukisan itu terlihat sama persis. Bahkan truk yang membawa lukisan itu juga identik, bahkan sampai nomor mesinnya. Sehingga keesokan harinya mereka memanggil kontraktor dari istana guna mengecek lukisan mana yang asli. Dini pun mulai mengecek setiap detail kedua lukisan tersebut. Kemudian memberi label pada lukisan asli dan meminta Arman untuk membawa lukisan ke galeri nasional. Sedangkan untuk lukisan palsu, Dini sendiri yang akan membawanya, yang katanya harus dimusnahkan. Adegan selanjutnya, Piko kembali menemui ayahnya di penjara, tetapi di sana ia hanya diam. Kemudian ayahnya berkata, Piko adalah anak yang tangguh dan apapun yang sedang terjadi, ia meminta Piko untuk menghadapinya. Hari itu, galeri pameran istana dilaksanakan. Banyak pengunjung yang antusias karena pangeran ini menampilkan lukisan penangkapan di Penegoro karya Raden Saleh. Piko juga turut hadir di pameran tersebut, dan ia terkejut ketika melihat lukisan itu, dan ia tahu kalau lukisan itu adalah lukisan buatannya. Dia kemudian sadar bahwa ini semua adalah rencana pribadi yang menjadikan mereka sebagai umpan untuk membalas dendam kepada pemerintahan karena telah menghancurkan karir politiknya. Saat itu sehingga mereka kembali berkumpul dan Piko menjelaskan apa yang telah direncanakan oleh Permadi. Gofar tidak peduli dengan semua itu karena apapun yang terjadi, Tuk-Tuk telah tertangkap sementara mereka tidak melakukan apapun untuk mengeluarkan mereka. Tetapi tentu saja mengeluarkan Tuk-Tuk dari penjara tidaklah mudah. Maka dari itu mereka merencanakan cara untuk membebaskan Tuk-Tuk dengan mengambil contoh dari kasus perampokan super jenius di Jepang, di mana strateginya adalah salah satu dari mereka akan menyamar sebagai polisi. Namun saat mereka merencanakan, ternyata Tuk-Tuk telah bebas dari kantor polisi karena polisi tidak memiliki bukti yang kuat untuk menahan.
Kemudian mereka mulai menyusun rencana untuk balas dendam kepada Permadi, di mana sebelumnya Permadi mengundurkan dari jabatannya karena kasus suap putranya yang tidak terekspos ke media. Rama, putra Permadi, merupakan pintu masuk mereka. Sehubung dengan 2 minggu lagi akan diadakan acara ulang tahun Permadi di rumahnya, tugas selanjutnya adalah untuk mendapatkan undangan dari putranya Rama dengan bantuan Sarah. Singkat waktu, Sarah pun kembali ke base camp dan rencana mereka sukses. Kemudian Vela menemui ibunya dan memberitahu kalau ia ada rencana berbisnis di bidang WO. Vela kemudian menjadikan Ucup dan Piko sebagai karyawan perusahaan tersebut. Sebelum acara, Gofar dan Tuk-Tuk yang ditemani oleh Vela membawa sebuah box yang katanya adalah sound system ke rumah Permadi. Tapi isi di dalam box itu adalah anggota tim yang lain, di mana mereka menyelundupkan Ucup dan Piko ke ruang servers. Tujuannya adalah agar Ucup bisa meretas CCTV rumah itu dan membuat video palsu yang ditampilkan kepada ruang monitor. Masing-masing dari mereka pun melakukan tugasnya untuk rencana final. Sementara saat Ucup dan Piko memindahkan lukisan, tiba-tiba ada seorang penjaga yang masuk ke ruangan itu. Untung saja penjaga itu langsung berlalu ketika melihat tidak ada yang aneh. Tapi masalahnya penjaga itu mengunci ruangan tersebut. Sementara Gofar yang siap dengan alatnya tiba-tiba menemukan kalau alat itu tidak berfungsi, di mana harusnya box itu akan mengeluarkan asap yang membuat pesta kacau. Rencana pun berubah. Mengetahui hal itu, Vela pun meminta Sarah untuk menjadi pengalih perhatian. Sarah tiba-tiba menghajar Rama begitu dengan pengawal yang ada di sana. Seorang tamu yang tertarik pada Sarah kemudian membantu Sarah. Di sisi lain, Gofar menghidupkan alatnya secara manual dan akhirnya berhasil. Dan asap itu kemudian menyalakan alarm kebakaran. Pesta pun otomatis kacau. Security tidak menyadari kekacauan karena CCTV sudah diretas. Saat kekacauan terjadi, yang lain memindahkan lukisan itu ke mobil Vela dan Piko. Tetapi di tengah perjalanan mereka dihalang oleh 2 orang yang berniat mencuri mobil itu. Yang ternyata salah satu itu adalah Budiman, ayah Piko. Yang menjadi plot twist selanjutnya adalah karena lukisan tersebut tidak sepenuhnya hilang dari mereka. Karena dari awal lukisan itu berada di mobil yang dikendarai Tuk-Tuk sebelumnya. Saat di ruangan Budiman, Piko berencana untuk membawa 2 lukisan sebagai pengalih perhatian. Jadi jika ada yang menjadi diri mereka, maka orang itu harus menebak mobil mana yang membawa lukisan asli. Juga dari awal Gofar dan Tuk-Tuk yang membawa lukisan Raden Saleh ke mobil mereka. Rencana jenius mereka pun sukses, sekarang Permadi kehilangan lukisannya. Sementara Dini yang sempat melihat mereka membawa lukisan itu juga mengakui kehebatan strategi mereka. Dini juga mengajukan penawaran di mana dia ada calon pembeli yang ingin membeli lukisan itu seharga 10 juta dolar atau sekitar 150 miliar. Yap, seketika mereka semua menjadi orang kaya, kecuali Vela yang sejak awal memang sudah orang kaya. Itu tadi alur cerita yang saya sajikan. Film Mencuri Raden Saleh memiliki kualitas yang tak kalah bagus ketimbang film hits produksi Hollywood. Soalnya film ini hadir dengan alur cerita pencurian yang dibangun secara cerdas dan mampu membuat para penonton merasa tegang seperti tontonan bergenre hits pada umumnya. Hanya saja, beberapa poin cerita dalam cerita ini ada yang cukup mudah penonton tebak. Hal ini mungkin karena elemen cerita dan film hits hampir selalu sama sehingga plot twist seperti apapun nggak akan terasa terlalu mengejutkan. Dan juga chemistry mereka sebagai kelompok pencurian terasa sangat solid serta menghibur sehingga membuat penonton ingin bergabung dengan mereka. Meskipun begitu, keahlian mereka sebagai individu kurang terasa dalam film ini, sebab dalam promosi filmnya mereka diperkenalkan sebagai spesialis pada bidang tertentu dalam proses pencurian lukisan. Tetapi terlepas dari semua itu, film ini sudah dapat memberikan sinematografi, koreografi, dan soundtrack yang asik, dan juga penuh dengan plot hole yang membuat para penonton penasaran. Dari film ini kita diajarkan bahwa lebih baik mencari tahu alasan mengapa seseorang menjauh dari kita atau seseorang berubah dari kebiasaan lamanya sebelum memberikan penilaian yang buruk terhadap orang tersebut. Yang kedua, film ini mengajarkan bahwa generasi muda harus jenius dalam menjalani kehidupan di zaman sekarang sehingga tidak gampang dibodohi. Generasi muda harus memiliki imajinasi yang kuat dan mampu membuktikannya melalui aksi nyata dan inovatif walaupun dalam perjalanan menemukan kegagalan berkali-kali. Lalu selanjutnya film ini kita bisa belajar bahwa ada orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk memanfaatkan kaum lemah demi melancarkan aksi dengan berpura-pura membantu kaum lengah. Film ini juga mengajarkan bahwa segala tawaran yang bagus terdengar belum tentu mulus dijalani serta gampang untuk digenggam. Itu tadi review film dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya Hera Apriani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.